Oke guys, jadi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai soal Cesc Fabregas nih guys. Kalian pasti tahu dia kan, pemain kelas dunia yang udah malang melintang di berbagai klub besar kayak Arsenal, Barcelona, Chelsea, dan Monaco. Nah, baru-baru ini dia ditanya soal siapa aja sih rekan setim favoritnya selama karirnya guys. Tapi ada syaratnya nih guys, dia nggak boleh milih Lionel Messi. Wah, agak sulit ya guys, soalnya Messi itu kan salah satu pemain terbaik yang pernah ada. Tapi tenang aja guys, Fabregas masih punya banyak cerita soal pemain hebat lainnya yang pernah main bareng dia. Jadi siapa aja 4 pemain favorit Fabregas guys? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, Fabregas nyebut Iker Casillas. Meski mereka nggak pernah satu klub, tapi mereka sering main bareng di timnas Spanyol guys. Bayangin aja, mereka menang bareng di 3 final besar, Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012. Fabregas bilang, gue pilih Casillas karena momen-momen yang kita lewati bareng di timnas. Casillas tuh kiper yang bisa dibilang legenda banget guys di sepak bola internasional. Dia sukses menjaga gawang Spanyol tanpa kebobolan di 3 final itu guys. Jadi nggak heran lah ya kalau Casillas masuk daftar ini. Setuju nggak kalian guys? Lanjut, ada Carles Puyol. Nah, buat kalian yang udah ngikutin Barca sejak dulu, pasti dong kenal sama Puyol. Fabregas menggambarkan Puyol sebagai warrior guys, alias pejuang sejati. Dia mungkin bukan pemain terbaik secara teknik, tapi dia pemain yang rela berkorban demi tim. Dia kapten yang sesungguhnya, kata Fabregas guys. Puyol emang bukan tipe pemain yang glamor, tapi dia selalu ngasih 100% buat tim, terutama di sisi pertahanan. Fabregas bener-bener kagum sama dedikasi dan semangat juang Puyol. Oh ya guys, jangan lupa Puyol juga punya koleksi trofi yang gila banget guys, termasuk 3 gelar Liga Champions dan Piala Dunia. Gimana guys? Puyol emang layak banget kan disebut di sini? Lanjut ke bagian berikutnya guys. Nah, kalau ngomongin soal gelandang legendaris, Fabregas nggak bisa lupa sama Andres Iniesta. Dia bilang kalau Iniesta tuh pemain tengah paling lengkap yang pernah dia lihat guys. Iniesta punya kemampuan luar biasa buat jaga bola, bikin passing yang presisi, dan gak pernah panik meskipun dikepung banyak pemain lawan. Fabregas sendiri pernah kasih assist ke Iniesta buat gol kemenangan Spanyol di final Piala Dunia 2010. Jadi mereka emang udah sering banget bikin momen-momen bersejarah bareng guys. Gue cinta Xavi, David Silva, Patrick Vieira, tapi buat gue Iniesta paling lengkap, kata Fabregas guys. Kalau kalian ingat, Iniesta sering banget bikin lawan frustasi karena dia bisa ngelewatin pemain lawan dengan gampang. Ditambah lagi di akhir karirnya dia mulai rajin nyetak gol juga guys. Pokoknya Fabregas bener-bener kagum sama kemampuan Iniesta yang bikin semuanya kelihatan mudah. Siapa nih yang tim Iniesta? Komen di bawah guys. Lanjut guys, terakhir Fabregas nggak bisa lupa buat sebut nama Thierry Henry guys. Kalau yang satu ini legendanya Arsenal dan pastinya salah satu striker paling menakutkan di Premier League. Fabregas dan Henry sering banget kerjasama buat ngegolin di masa-masa mereka di Arsenal. Waktu Henry lagi di puncak performa atau bahkan saat dia nggak main maksimal, dia tetap nggak bisa dihentikan, cerita Fabregas. Henry itu pemain yang selalu bisa bikin back lawan bingung mau ngapain. Gak heran selama mereka main bareng, Fabregas pernah kasih assist ke Henry buat 7 gol guys. Mereka juga berhasil angkat 2 trofi bareng di Arsenal. Fabregas benar-benar menghormati Henry sebagai pemain yang dominan dan punya skill luar biasa. Nah guys, itu dia pemain favorit Fabregas sepanjang karirnya. Dari Casillas yang legendaris di timnas, Puyol si kapten pejuang, Iniesta si maestro di lini tengah, sampai Henry si mesin gol Arsenal. Fabregas emang beruntung banget bisa main bareng mereka ya kan? Gimana menurut kalian guys? Setuju nggak sama pilihan Fabregas? Kalau kalian yang disuruh milih, siapa aja rekan setim terbaik menurut kalian guys? Kasih tahu dong di kolom komentar. Oh ya guys, kita lanjut bahas kejadian yang lagi rame nih guys, soal Erling Haaland. Jadi di pertandingan seru antara City lawan Arsenal, ada insiden kecil yang bikin heboh guys. Haaland kedapatan ngelempar bola ke arah kepala Gabriel Magalhaes, back Arsenal pas di akhir-akhir laga. Nggak cuma itu aja guys, setelah peluit akhir berbunyi, dia juga sempat adu mulut sama Gabriel Jesus dan Mikel Arteta. Wah, panas banget kan guys. Tapi yang bikin penasaran, FA nggak bakal kasih hukuman buat Haaland atas aksinya itu. Kok bisa ya guys? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi gini guys, di pertandingan yang berlangsung di Etihad Stadium itu, Arsenal awalnya unggul 2-1. Padahal mereka udah main dengan 10 pemain karena Leandro Trossard kena kartu merah. City akhirnya bisa nyamain skor lewat gol John Stones di injury time, pas Arsenal lagi bertahan mati-matian. Nah, abis gol itu tiba-tiba aja Haaland ngelempar bola ke belakang kepala Gabriel Magalhaes guys. Tapi anehnya wasit di lapangan, Michael Oliver, nggak lihat kejadian itu. Untungnya ada VAR yang memantau lewat John Brooks.
Tapi ternyata aksi Haaland ini nggak dianggap sebagai tindakan kasar, jadi nggak ada hukuman yang dijatuhkan buat dia guys. FA nggak kasih hukuman guys. Buat yang heran kenapa Haaland nggak dihukum, menurut ESPN, FA bilang kalau insiden itu udah ditangani dengan baik. Mereka setuju sama keputusan wasit VAR yang bilang kalau aksi Haaland nggak cukup serius buat kena hukuman tambahan. Jadi tenang aja guys, Haaland bakal terus main tanpa masalah. Tapi selain lemparan bola, ada momen lain yang bikin tensi makin panas. Setelah pertandingan selesai, Haaland sempat ngomong ke Arteta, pelatih Arsenal, tetap rendah hati ya, tetap rendah hati ya. Kayaknya Haaland nggak terlalu suka sama reaksi Arteta waktu itu. Arteta sih nggak ngerespon, tapi udah jelas suasana di lapangan waktu itu panas banget guys. Lanjut ke obrolan Haaland sama Gabriel Jesus ya guys. Nah, abis ngomong ke Arteta, Haaland nggak berhenti di situ aja guys. Dia juga sempat adu mulut sama Gabriel Jesus, mantan rekan timnya di City yang sekarang main buat Arsenal. Dalam obrolan panas itu, Haaland kedengarannya 2 kali memanggil Jesus sebagai badut. Wah, kayaknya tensi pertandingan emang ke bawah sampai habis peluit akhir nih guys. Mungkin karena mereka dulu satu tim, Haaland jadi lebih berani ngomong kayak gitu. Tapi yang jelas, momen ini bikin suasana di lapangan makin tegang. Tapi ya gitulah sepak bola guys. Di lapangan persaingan bisa panas banget, tapi kita belum tahu juga apakah setelah pertandingan mereka masih kesel atau enggak. Biasanya sih panasnya cuma di lapangan aja guys. Habis itu ya rukun lagi guys, main bareng lagi, ketawa bareng lagi guys. Biasalah guys, kalau di lapangan mau panas. Reaksi penonton gimana nih guys? Banyak fans yang ngikutin insiden ini dengan berbagai pendapat. Ada yang bilang Haaland harusnya kena hukuman karena lemparan bolanya dianggap gak sportif. Tapi ada juga yang ngerasa itu cuma bagian dari emosi pertandingan. Namanya juga laga besar, tensinya tinggi. Jadi kejadian kayak gini emang kadang terjadi guys. Tapi yang bikin heran, FA akhirnya nggak ngasih hukuman buat Haaland. Mungkin karena mereka ngerasa insiden itu nggak terlalu serius. Selain itu, wasit juga udah ngeliat insiden itu dan nggak nganggep sebagai tindakan kasar yang perlu hukuman tambahan. Nah, menurut kalian gimana guys? Setuju nggak sama keputusan FA buat nggak ngasih hukuman ke Haaland? Atau kalian ngerasa tindakan Haaland ini harusnya ada sanksi? Kasih tahu pendapat kalian di komentar ya guys. Oh ya guys, jangan lupa like videonya dan subscribe ya guys. Thank you.